Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Firja Widya Safina dengan NIM 200401110116 dari kelas studi fikih A. Di sini saya akan membahas tentang isi kandungan dari kitab Ar-Risalah Al-Jami'ah wa Tadhkiro An-Nafi'ah. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa salam. Segala puji bagi Allah yang memiliki semesta alam, pujian yang memenuhi nikmatnya dan mencukupi tambahannya. Semoga salawat serta salam selalu tercurahkan kepada Tuhan Baginda Muhammad Sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wa muslimat. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, man salaka tariqan yaltamisu fiha ilman salakallahu bihi tariqan ilal jannah. Rasulullah bersabda, mencari ilmu itu hukumnya wajib bagi setiap orang muslim dan muslimat. Dan Rasulullah bersabda juga, barang siapa yang menempuh jalan untuk mencari ilmu, maka Allah akan memudahkan baginya jalan untuk menuju surga. Wa ba'du fahidihi masailu muhtasaratun min ba'di kutubi hujjatin al-islamil Ghazali ghaliban man arafaha wa amila biha narju lahu minallahi an yakuna min ahlil ilmi zahiran wa batinan wa billahi taufiq. Dan setelah membaca basmalah, hamdalah dan sholawat serta salam, maka ini kitab yang mengandung beberapa masalah yang ringkas dari sebagian banyak kitabnya Imam Hujjatul Islam Al-Ghazali, yang mana siapa yang faham serta mengamalkannya, maka kami memohonkan baginya agar Allah menjadikan ia orang yang ahli ilmu tohir dan ilmu batin. Kepadanya lah kami meminta pertolongan. Tentang hukum membaca basmalah sendiri, itu ada 5. Yang pertama yaitu wajib, seperti di dalam sholat ketika membaca Al-Fatihah. Lalu sunnah ketika melakukan perkara yang diperhatikan oleh syariat, seperti mengarang kitab dan memakai baju. Kemudian mubah, ketika melakukan perkara mubah yang tidak ada kemuliaannya, seperti memindahkan benda ke tempat yang lain. Kemudian ada makruh, yaitu ketika melakukan perkara yang makruh menurut zat aslinya, seperti mencabut uban, makan makanan bau yang tidak sedap, dan lain-lain. Yang terakhir yaitu haram, ketika melakukan perkara maksiat menurut zatnya, seperti mencuri dan perbuatan tercela lainnya. Baik, pada pembahasan pertama yaitu Arkanul Islam, yaitu rukun-rukun Islam. Arkanul Islami khamsatun, syahadatu an la ilaha illallah wa anna muhammadan rasulullah, wa iqamus shalah wa ita'uz zakah wa shaumu ramadan wa hajjul baiti manis wa ta'a ilaihi sabila ma'al ikhlasi wa tasdiqi. Faman lam yakun muhlisan fahuwa munafiq wa man lam yakun musaddiqan wa huwa kafir. Adapun rukun-rukun Islam itu ada 5. Yang pertama, bersyahadat atau bersaksi bahwa tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan Nabi Muhammad utusannya.
Yang kedua, mendirikan sholat. Yang ketiga, mengeluarkan zakat. Yang keempat, berpuasa di bulan suci Ramadan. Dan yang kelima, ibadah haji bagi yang mampu melaksanakannya. Semua itu dilakukan dengan ikhlas dan dengan yakin atau mempercayainya. Maka barang siapa yang tidak ikhlas karena Allah, maka dia adalah orang munafik, dan siapa yang tidak mempercayainya, maka dia adalah orang kafir. Kemudian ada faedah tentang fondasi agama. Adapun rukun atau tiangnya agama itu terdiri atas 3 bagian, yaitu Islam, iman, dan ihsan. Yang mana 3 rukun ini seperti tertera atau telah disebutkan di dalam beberapa hadis seperti hadis Arba'in An-Nawawiyah, hadis kedua karangan Imam Nawawi. Dan adapun rukun atau tiangnya agama yang ada 3 ini, Islam, iman, dan ihsan, sebagaimana yang telah disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Sayyidina Umar bin Khattab, yang mana hadis tersebut terkenal dengan hadis Jibril. Dan disimpulkan ketiga hal ini merupakan satu kesatuan utuh yang tidak dapat dipisah antara satu dengan yang lainnya. Dalam pengalaman kehidupan beragama, 3 perkara itu harus diterapkan secara bersamaan tanpa melakukan pembedaan. Seorang muslim tidak diperkenankan terlalu mementingkan aspek iman dan meninggalkan dimensi ihsan dan Islam. Dan seterusnya sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fi silmi kafah wa la tattabi'u khutuwatis syaitani innahu bikum aduwwum mubin." Yang ada pada surat Al-Baqarah ayat 208, yang artinya, "Hai orang-orang yang beriman, masuklah kamu ke dalam Islam secara keseluruhan, dan janganlah kamu turut langkah-langkah syaitan. Sesungguhnya setan itu musuh yang nyata bagimu." Dan di situ para ulama berusaha merumuskan batasan dari ketiga hal tersebut, seperti ulama Izzuddin bin Abdissalam yang mencoba menguraikan di dalam kitabnya, yaitu Zubdah Khulasah Tasawif. Al-Islamu huwa qiyamul badani biwadha'ifi al-ahkam, wal imanu huwa qiyamul qalbi biwadha'ifi al-islami, wal ihsanu huwa qiyamur ruhi bimusyahadati al-maliki al-alam. Yang artinya, Islam adalah pelaksanaan beberapa hukum yang dilakukan anggota badan, dan iman adalah pengakuan tugas kepatuhan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan ihsan ialah kesadaran jiwa untuk selalu melihat kebesaran Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Mengetahui. Wa aslu al-iman an ta'taqida anna Allah ta'ala mawjudun wa annahu ta'ala wahidun la syarikalah wa la misla wa la shibha lahu, laisa kamitslihi syai'i wa huwas sami'u al-basir. Khalaqas samawati wal ard wa khalaqal mauta wal hayah wat ta'ata wal ma'siyah was sihata was saqam wa jami'al kaini wa ma fihi wa khalaqal khalqa wa a'malahum wa qaddara arzaqahum wa ajalahum la tazidu wa la
tankusu wala yahdutsu haditsun illa biqadaihi wa qadarihi wa iradatihi. Dan adapun pokoknya iman itu adalah engkau meyakini bahwasanya Allah Subhanahu wa taala itu ada dan Dia Maha Esa, tidak ada sekutu, serupa dan semisal baginya. Tidak ada sesuatu pun yang menyerupainya, dan Dialah Zat yang Maha mendengar lagi Maha melihat. Yang mana Dialah yang menciptakan langit dan bumi dan menciptakan mati, hidup, ketaatan, kemaksiatan, kesehatan, penyakit, dan semua yang ada di alam semesta ini, beserta apa yang ada di dalamnya, adalah ciptaannya. Serta Dialah yang menciptakan makhluk dan perbuatannya, dan Dialah yang mentakdirkan rezeki serta ajal mereka, yang mana tidak berkurang dan bertambah, dan tidaklah terjadi sesuatu peristiwa kecuali dengan qada dan qadar serta kehendaknya. Wa annahu ta'ala hayyun 'alimun muridun qadirun mutakallimun sami'un basirun ya'lamu kha'inatal a'yuni wa ma tukhfis sudur wa ya'lamu sirra wa akhfa khaliqu kulli syai'in wa huwal wahidul qahhar. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala Zat yang Maha Hidup, yang mengetahui, Maha berkehendak, yang berkuasa, Maha berfirman, Maha mendengar dan Maha melihat. Dan Dia mengetahui penglihatan mata dan apa yang tersimpan di dalam dada manusia. Dan Dia mengetahui perkara yang dirahasiakan dan tersembunyi. Dialah Zat yang menciptakan segala sesuatu, yang Maha Esa serta perkasa. Tentang sifat wajib dan mustahil bagi Allah. Sifat wajib yaitu ada 20. Yang pertama wujud atau ada, qidam atau dahulu, baqa atau kekal, mukhalafatu lil hawadisi atau berbeda dengan makhluk, qiyamuhu binafsihi berdiri dengan sendirinya, wahdaniyah tunggal, qudrat kuasa, iradat berkehendak, ilmu mengetahui, haya hidup, sama mendengar, basor melihat, kalam berfirman, dan seterusnya, serta kebalikannya itu disebut sifat mustahil bagi Allah. Dan untuk sifat jaiz bagi Allah itu yang pertama ada fi'lu kulli mumkinin au tarkuhu, atau melakukan perkara yang mungkin baginya atau meninggalkan. Wa annahu ta'ala ba'atha sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ila jami'il khalqi hidayatihim walitakmili ma'ashihim wa ma'adihim wa ayyadahu bil mu'jizatit tahirah. Dan sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengutus Tuhan kita baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai hamba dan utusannya kepada seluruh makhluk untuk memberi hidayah atau petunjuk kepada mereka dan untuk menyempurnakan kehidupan mereka baik di dunia maupun di akhirat, dan menguatkan dakwanya dengan memberi mukjizat yang secara tampak. Wa annahu alaihi salatu wassalamu shadiqun fi jami'i ma akhbara bihi anillahi ta'ala min umuri al-akhirati wal barzakh wa min su'alil malakaini wa adabil qabri wa ta'ini. Dan sesungguhnya Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam
adalah utusan yang benar. Di dalam apa yang telah dikabarkannya atau disampaikannya itu dari Allah Subhanahu wa taala tentang perkara akhirat dan alam barzah dan pertanyaan dua malaikat tentang azab dan nikmat kubur. Wa annal qur'ana wa jami'a kutubillahil munazzalati haqq wal malaikata haqqu wal jannata haqqu wan naru haqqun wa jami'a ma ja'a bihi sayyiduna Muhammadun sallallahu alaihi wasallam haqqun. Dan sesungguhnya Al-Quran dan semua kitab yang diturunkan Allah kepada nabi-nabi terlebih dahulu itu adalah benar. Dan adanya malaikat, surga, neraka, dan semua apa yang telah disampaikan oleh Rasulullah itu adalah benar semuanya. Adapun tentang sifat wajib dan mustahil bagi Rasul. Sifat wajib bagi Rasul itu ada 4. Yang pertama siddiq atau jujur, dan sifat mustahilnya kadzib atau bohong, amanah dapat dipercaya, dan khianah atau khianat. Kemudian tabligh atau menyampaikan, dan kitaman atau menyembunyikan. Yang terakhir ada fatonah atau cerdas, dan baladah atau bodoh. Kemudian pembahasan selanjutnya Faridul al-Mazhab tentang fardu wudu. Furudul wudu sittah. Al-awwalun niyat, wasani ghuslul wajhi wa hadduhu min manabiti sya'ri ra'si ila muntaha al-lahyaini wa dhaqani tulan wa ardon minal udhuni ilal udhun. Atsalits ghuslu al-badaini ilal mirfaqaini. Ar-rabi' mahsu syai'in min basyarati ar-ra'si aw sya'rin fi haddi. Al-khamisu ghuslur rajlaini ma'al ka'baini. As-sadis at-tartibu ala hadhil kaifiyah. Adapun fardu-fardu wudu itu ada 6. Yang pertama berniat, kemudian membasuh wajah. Adapun batasannya dari tempat tumbuhnya rambut kepala sampai tempat tumbuhnya gigi bagian bawah dan sampai janggut. Kemudian membasuh kedua tangan sampai siku-siku. Kemudian mengusap sebagian dari rambut kepala atau satu rambut yang berada di batasannya. Kemudian membasuh kedua kaki beserta kedua mata kaki. Yang terakhir yaitu tertib atau berurutan. Kemudian pembahasan tentang perkara yang mewajibkan mandi. Wa in kana alaihi janabatun min mujama'atin aw khuruji maniyin binaumin aw ghairihi lazimahu ghuslu jami'i badanihi ma'aniyati raf'il janabah. Dan jikalau seseorang tersebut mempunyai janabah atau hadas besar disebabkan berhubungan atau keluarnya mani sebab tidur atau selainnya, maka ia wajib membasuh semua badannya bersamaan dengan niat menghilangkan hadas besar atau junub. Bisa disimpulkan perkara yang mewajibkan mandi ada 6. Masuknya hasafah atau uzun zakar ke farji, keluarnya mania atau sperma, haid, nifas melahirkan, dan mati.
dan fardunya mandi ada 2, yaitu niat dan meratakan air ke seluruh tubuh. Kemudian pembahasan selanjutnya tentang perkara yang membatalkan wudhu. Wayan kudul mudhu'a al-khariju minal ahadis min ahadis sabilaini al-qubuli awid duburi ala ma kana. Wayan kudul wudhu'a zawalul aqli binaumin aw ghairihi illa nauma mumakkimin maq'adatahu minal ardi. Wayan kudul mudhu'a masu kubuli aw dubihi adamiyin minhu aw min ghairihi bibatni kafihi wa butunil asabi'i kabiron kana au saghiron walau waladahu walau mayitan. Wa yang kudu al wudu'a iltiqamu basyaratai rajulin wamtara'atin kabiraini ajnabibaini ila dhufron au sya'ron au sinna fahu yang kudul wudhu'a. Dan adapun perkara yang membatalkan wudhu itu ada 4. Yang pertama, keluarnya sesuatu dari salah satu 2 jalan kubul atau jalan depan dan dubur atau jalan belakang pada asalnya. Kemudian hilangnya akal pikiran sebab tidur atau yang lainnya, kecuali tidurnya orang yang tempat tidurnya menetap dari bumi. Yang ketiga, yaitu menyentuh kubul atau duburnya ada miliknya sendiri atau orang lain dengan telapak dan perut jari jemari, baik dia kecil maupun besar. Yang terakhir, yaitu bertemunya 2 kulit antara laki-laki dan wanita yang dewasa, ajnabiyah, atau bersentuhan tanpa penghalang, kecuali kuku, rambut, atau gigi, maka tidak membatalkan wudhu. Di sini saya akan menjelaskan tentang bedanya mani, madhi, dan wadhi. Yang dinamakan mani ialah air putih yang kental yang tersendat-sendat ketika keluarnya, disebabkan dengan syahwat dan disertai dengan kelezatan dan diiringi dengan kecapean dan kepuasan. Baunya seperti adonan kue ketika basah, dan ketika kering baunya putih telur. Hukumnya suci dan mewajibkan mandi. Kemudian madhi, yaitu air putih yang lengket dan keluarnya ketika menanjaknya syahwat tanpa sempurna. Hukumnya membatalkan wudhu dan najis, qadha bagi perempuan. Dan kemudian wadhi ialah air putih yang tebal serta kental keruh yang keluar serta setelah kencing atau ketika dalam keadaan kecapean atau ketika membawa benda yang berat. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu tentang syarat sahnya sholat. Wa yushtaratu li sihhati sholati ma'rifatu dukhulil waqti biyaqinin aw ijtihadin aw ghalabatin dhanni. Fa in shalla ma'a syakki lam tasihha sholatu. Wa yushtaratu ma'rifatul qiblat wa yajibu satrul aurati
bisa tirin tohirin mubah. Wa yajibu raf'un najasati minas thawbi wal badani wal makani. Wa yajibu 'alal qadiri an yusalli al fardhu qa'iman. Dan disyaratkan agar sah sholat tersebut dengan 7 syarat. Yang pertama, yaitu mengetahui masuknya waktu sholat dengan yakin atau ijtihad atau dengan sangkaan. Oleh karena itu, barang siapa yang sholat dengan ragu-ragu, maka sholatnya tidak sah. Yang kedua, yaitu menghadap ke arah kiblat. Wajib menghadap ain kiblat Ka'bah menurut Imam Syafi'i. Maka tidak cukup kalau menghadap ke arah saja menurut pendapat mu'tamad, yaitu menghadap secara yakin ketika tidak ada penghalang antara musolli dan Ka'bah. Kalau ada, maka dengan dugaan. Yang ketiga, yaitu menutupi aurat dengan tutup atau baju yang suci serta mubah. Kemudian menghilangkan najis atau suci dari pakaian, badan, dan tempat. Yang kelima, suci dari hadas kecil dan hadas besar. Yang keenam, mengetahui di dalam kefarduannya. Yang ketujuh, hendaknya tidak meyakini fardu dari fardunya sholat itu ada yang sunnah. Dan wajib sholat itu berdiri bagi yang mampu. Dan tentang syarat wajib sholat itu ada 6. Yang pertama, beragama Islam. Kedua, balik. Yang ketiga, berakal. Yang keempat, suci dari haid dan nifas. Yang kelima, sampainya dakwah atau ajakan Islam. Dan yang keenam, yaitu selamatnya panca indera. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu fardu sholah atau fardu atau rukunnya sholat. Wafurudu sholah an-niyatu wa takbiratul ihrami ma'an niyah wa qiraatul fatihah bil basmalah wa tashdidat al-arba'al ashrah wa ihraji az-zadi minadh-dha'i wa laysa fi falihati dha'un summa ar-ruku' wa yajibu ayyanhaniya bihaitsu tanalu rohatahu rukbataihi wa badma'inna fihi wujuban hatta taskuna a'dha'u summa al-i'dalu wa yatma'innu fihi wujuban summa as-sujudi marrataini wal julusu bainas sajdataini wa badma'inu wujuban fi kulli wa yaf'alu baqi ar-raka'ati kadzalik wa tasyahhudul awalu wa qu'uduhu sunnah wa tasyahhudu al-akhiru wal julusu fihi fardun. Wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam ba'da tasyahhud wa qabla salam fardu. Wassalamu minas sholati fardun wa aqallu assalamu alaikum. Adapun rukun sholat itu ada 17, yaitu niat, takbiratul ihram disertai dengan niat, kemudian berdiri bagi yang mampu, kemudian membaca surat Al-Fatihah disertai dengan basmalah dan tasydidnya yang ada 14 dan mengeluarkan
huruf dho dari dho, karena di dalam Fatihah tidak ada huruf dho. Yang kemudian ruku dan wajib untuk condong atau membungkuk yang sekiranya kedua epek tangan berada di lutut. Yang kemudian tumakninah di dalamnya sehingga tenang anggota badannya. Kemudian iktidal, kemudian tumakninah di dalamnya. Kemudian sujud 2 kali, lalu tumakninah di dalamnya. Kemudian duduk di antara 2 sujud dan tumakninah di dalamnya itu wajib. Kemudian tasyahud akhir dan duduk di dalamnya. Tasyahud pertama hukumnya sunnah, sedangkan tasyahud akhir hukumnya wajib. Kemudian membaca sholawat kepada Nabi Muhammad SAW setelah tasyahud dan sebelum salam. Kemudian mengucapkan salam dan paling sedikitnya dalam assalamualaikum. Yang terakhir yaitu tertib. Kemudian wa aqallu at-tasyahudil wajibi at-tahiyatu wa salamun wa alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Salamun alaina wa ala ibadillahis sholihin. Asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Wa aqallus sholati ala nabiyyi sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Wa yanbaghi ayyatiya bisunati jami'iha wa hiya kathiratun jiddan. Adapun paling sedikitnya membaca tasyahud yaitu hormatan bagi Allah, keselamatan atasmu wahai Nabi baginda Muhammad, serta rahmat dan barokah. Keselamatan atas kami dan para hamba Allah yang soleh. Dan saya bersaksi tiada Tuhan yang wajib disembah kecuali Allah, dan bahwasannya baginda Muhammad adalah hamba dan utusannya. Adapun paling sedikitnya mengucapkan sholawat kepada Nabi serta keluarganya. Ya Allah, sampaikan sholawatku kepada Nabi Muhammad. Dan hendaknya untuk melakukan kesunahan di dalam sholat semuanya, yaitu ada banyak sekali. Wayan bagil i'tina'u bil ikhlasi wa huwa amalullahi wahdah. Wayan bagi al khuduru wa huwa ayya'lama biha yaqulu wa yaf'alu. Wal khusyu'u wa huwa sukunul a'dha'i wa hudurul qalbi wa tadarruhu al kiramati wa tafahumuha. Fa innaha yataqabbalullahu minas sholati biqadri al hudur wa yahrumu. Dan hendaknya menjaga keikhlasan, yaitu beribadah atau beramal karena hanya mengharap ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala saja, dan harus hadir ketika sholat, yaitu mengetahui apa yang diucapkan dan gerak-gerik yang dilakukannya, dan khusyuk yaitu tenangnya anggota badan dan hadirnya hati menghayati serta memahami bacaannya. Karena sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala menerima sholat seseorang tergantung dengan ukuran hadirnya. Wa yahrumu ar-riya'u fi sholati wa ghairiha wa huwal amalu li ajlin nasi. Dan haram hukumnya riya di dalam sholat dan selainnya, yaitu beramal atau beribadah karena ingin dilihat manusia.
Kemudian pembahasan selanjutnya tentang perkara yang membatalkan salat. Wa yubsilus sholata al-kalamu amdan walau biharfaini wa nasiyan in kasura wa yubtiluha al-amalu kathiru kasalati kutuwatin wal aklu wasyurbu wan kisyafu wal audati wal wan kisyafu al audat al aurati ilam tastum halan wuku'un najasati ilum tulqahalan min ghairi hamlin wa yubtiluha sabqu al-imami biruknaini bi'liyaini wa kadza at-tahallu bihima bighairi udrin wala tasihhu sholatu khalfa kafirin wa imra'atin wa husna. Adapun perkara yang membatalkan sholat ada 11, yaitu berbicara dengan disengaja meskipun hanya 2 huruf dan lupa berbicara banyak. Lalu berbuat gerakan yang banyak seperti berjalan 3 langkah, makan dan minum, terbukanya aurat jikalau tidak ditutup langsung, kejatuhan najis jikalau tidak langsung dilempar atau dibuang, sebab hadas, mendahului imam dengan 2 rukun fi'il, kemudian membelakangi imam dengan 2 rukun fi'il tanpa ada uzur, kemudian menambah rukun fi'il dengan disengaja, niat memutus sholat, dan yang terakhir ragu-ragu di dalam niat. Dan tidaklah sah sholatnya orang yang sholat di belakangnya orang kafir, perempuan dan khunsa. Kemudian pembahasan yang selanjutnya yaitu sholatal jami'ah. Wal jum'atu fardu ainin ala kulli muslimin dakarin hurrin hadirin bila udhrin syar'i kala maradi wal matar wa min syurutil jum'atil khutbatani wa arkanuha hamdulillahi ta'ala wassalatu ala nabi sallallahu alaihi wasallam wal wasiyatu bittaqwa wa qira'atu ayatin minal qur'ani mufhimatin fi ihdahuma wa du'a'u lil mu'minina fil akhirah. Wa yajibu an yahtuba qa'iman mutatahiran mustural aurah wa yajibul julusu bainahuma fawqa tuma'ninati as-salati wal muwalati. Pembahasan selanjutnya yaitu tentang salat Jumat. Adapun hukum salat Jumat yaitu fardu ain bagi setiap orang muslim laki-laki merdeka dan hadir atau mukim tanpa ada udzur atau halangan syar'i seperti sakit dan hujan. Di antara syarat sah Jumat yaitu didahului 2 khutbah, dan adapun rukun 2 khutbah yaitu mengucapkan basmalah, membaca salawat kepada Nabi Muhammad SAW, berwasiat tentang ketakwaan,
membaca ayat dari Al-Quran yang dapat dipahami di salah satu dua khutbah. Yang terakhir, mendoakan bagi orang-orang mukmin di khutbah terakhir. Dan wajib khutbah dalam keadaan berdiri dan keadaan suci, tertutupi auratnya dan duduk di antara dua khutbah. Ukuran tumakninah di dalam sholat dan harus terus-menerus. Kemudian pembahasan selanjutnya yaitu tentang sholat jamaah, sholatul jamaah, wana filah, dan sunnah. Wasolatul jamaati wasolatul janazati fardu kifayah, wal idani wal kusufani wal witru sunatun muakkadat wa kadza rawatibus shalah wadzuha wat tarawih sunatun laha fardun wa thawabun adimun. Adapun sholat berjamaah, sholat jenazah itu hukumnya fardu kifayah. Itu suatu kewajiban jikalau sudah ada yang melakukannya, salah satu di antara mereka, maka gugurlah kewajibannya. Dan adapun sholat Idul Fitri dan Idul Adha, khusuf qamar dan khusuf syams, itu sunnah muakkad. Begitu pula sholat rawatib sholat serta sholat duha dan tarawih, itu sunnah hukumnya yang di dalamnya terdapat pahala yang sangat besar. Kemudian bab saum, bab tentang puasa. Wa ammas saumu wa huwa thilithu arkanil islami fahuwa imsakun ma'rufun ala wajhin mahsusin wa minhu an-niyatu likulli yawmin wa tabjituha minal laili wal ismalu anil mufattirati wa minat ta'ami wasyarabi wal jiba wal khimai wal istimna'i bimubasyaratin wal istiqaati bil ikhtiyar. Adapun ibadah puasa termasuk rukun Islam yang nomor 3, yaitu yang dinamakan puasa, adalah suatu penahanan yang sudah diketahui, yaitu menahan diri dari segala perkara yang membatalkan puasa, dari terbitnya fajar sampai tenggelamnya matahari, dengan cara atau niat yang tertentu. Dan di antara rukunnya ialah harus berniat setiap hari dan dari menginapkannya dari waktu malam hari. Dan adapun menahan dari perkara yang membatalkan puasa, yaitu dari makan, minum jima atau hubungan, mengeluarkan mani dengan secara langsung, meminta agar muntah dengan secara dipaksa atau disengaja. Min tamamis shaimi kafu al-jawarihi amma yakrahuhu Allahu ta'ala minal a'dha'i as-sab'ati al-ati dzikruha. Fa fi hadithi khamsun yuftirnas as-shaim al-kadhibu wal-ghibitu wan-namimatu wal yaminu al-kadhibatu wan-nadharu bisyahwah. Adapun dari kesempurnaan puasa adalah menahan atau mencegah anggota badan dari perkara atau perbuatan yang Allah tidak menyukainya, dari anggota 7 sebagaimana yang disebutkan di dalam sebuah hadis. Wa min tamamis shaumi
tahari al-iftara ala halalin wa adahul istiqthari minal akli wa yanbaghi al-istiqtharu minas sawmi la siyaha ayya ufadilatu fi syar'i. Wallahu a'lamu wa bihillahit taufiq. 5 perkara yang menghilangkan pahalanya orang yang berpuasa, yaitu berbohong, ghibah atau menggunjing, adu domba, sumpah palsu, dan melihat sesuatu dengan syahwat. Dan begitu pula dari kesempurnaan puasa ialah berusaha mencari makan yang dibuat bukan makanan yang halal, tidak terlalu banyak ketika makan, dan seharusnya memperbanyak dari puasa lebih-lebih puasa pada hari-hari yang penuh keutamaan di dalam syariat. Allahu a'lam. Kemudian yang selanjutnya bab az-zakah atau bab tentang zakat. Wa amma zakatu wa hiya rabi'u arkani Islam. Fayajibu 'alal muslimi ma'rifatu anwa'i al-amwali wal hajibati fiha wa hiya an-na'amu wan nafdani wat tijaratu warikazu wal ba'dinu wal mu'asyaratu wa hiya al-hububu wathimar. Fala zakata fima siwan na'ami as-sa'imah. Adapun ibadah zakat adalah rukun Islam yang nomor 4. Maka wajib bagi setiap orang muslim mengetahui macam-macam harta yang wajib dizakati di dalamnya, yaitu binatang ternak, emas dan perak atau uang, perniagaan, barang temuan dan barang galian, serta tanaman atau makanan pokok, yaitu biji-bijian dan buah-buahan. Maka tidak wajib zakat di dalam hewan ternak kecuali digembala pada rumput yang mubah. Wa yustaratul haululaha wa kadzalika yustaratu linnufudi wat tijarah wa bustaratu fi hadhil anwa'in nisabu aidan, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak. Perniagaan dan diharuskan bagi bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wajibun naqdaini wat tijarati rubaul usyri wa wajibul hububi was thimari allati sukiyat bimu'natin ala usyru wa bi ghairi ma'unatil usyru, dan disyaratkan harus lewat setahun untuknya. Begitu pula pada emas dan perak. Perniagaan dan diharuskan pada bagian ini harus sampai nisabnya juga. Wajibun naqdaini wat tijarah rubaul usyri wa wajibul hububi wathimari allati sukiyas bimu'natin al usyru wa bi ghairi ma'unatil usyru, dan wajibnya mengeluarkan zakat emas dan perak serta zakat perniagaan, yaitu 1/4, dan di dalam tanaman, biji-bijian dan buah-buahan yang disirami dengan alat bantu, yaitu 1/2/10, dan jikalau tanpa pertolongan
maka 1/10. Wa zakatul fitri wajibatun ala kulli muslimin idza fadulat an qutihi wa quti man yaqutuhu yaumal idi wa lailata arba'atu hamdadin limuddin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam wa tahjibun niyatu fil jami'i wala yajuzu ayyasrifa zakata wal fitrati ila hurrin muslimin muttasifin bisifati ahadil asnafi ats-tsamaniyah ka fakiri wal miskin wa kaunuhu ghairu hashimiyin wala muttalibiyin wala maulan lahum wa yajibu isti'abu al-mawjudina minhum. Dan adapun zakat fitri itu wajib hukumnya bagi setiap orang muslim jikalau lebih dari makanan pokoknya dan makanan pokok orang yang wajib dinafkahinya pada hari raya dan malamnya, yaitu mengeluarkan 4 mud atau 1 sok dengan mudnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan wajib berniat di keseluruhan. Dan tidak boleh zakat tersebut ditasyarufkan atau disalurkan kecuali kepada orang yang merdeka atau muslim yang disifati dengan salah satu golongan yang ada 8 atau mustahikin, yaitu seperti orang fakir dan miskin, dan keberadaan mereka bukan termasuk dari golongan Bani Hashim dan Bani Muthalib dan bukan tuan dari mereka, dan wajib meratakan zakat kepada mereka yang ada dari golongannya. Baik, sekian yang bisa saya sampaikan. Maaf jika ada salah kata atau salah dari penjelasan saya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.